Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh bersyukur saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah keluarga GKJW Jemaat Jatiwaringin walaupun dalam keadaan online. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk dalam panggilan Tuhan dengan mengaku yang demikian. Pertolonganku berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara umat-Nya, yang kasih setianya kekal sampai selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita bernyanyi menggunakan Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bait yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau mencermati lagu tadi, Yesus kawan yang sejati, sungguh kita melihat bahwa betapa setianya Yesus, betapa berkenannya Yesus untuk menjadi kawan kita. Begitu merendahkan diri dengan kebesaran kasih-Nya, Yesus bersedia untuk menjadi kawan kita sebagai manusia. Jika kita mau melihat ke dalam diri kita, siapa sih diri kita? Kok Yesus mau-maunya untuk menjadi kawan kita, bahkan kawan yang sejati? Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar menjadi kawan, tidak hanya sekedar berkenan untuk berkawan dengan kita, tetapi Yesus mempersilahkan diri, mempersilahkan kita membuka lebar-lebar untuk kita datang, untuk membawa doa kepada Yesus. Apapun harapan kita, apapun permintaan kita, Yesus membuka diri untuk menerima itu semua. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengambil waktu teduh, kita menghaturkan setiap harapan
dan keinginan kita ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan menyediakan diri mau menerima kami, bahkan Engkau merendahkan diri agar Engkau dapat berkawan dengan kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagai manusia biasa, manusia hina yang selalu bergantung kepada Engkau, seringkali kami melakukan kesalahan, seringkali kami melakukan pelanggaran yang mendukakan hati Engkau. Kami memohon ampun Tuhan, jikalau setiap tindakan kami, perkataan kami mengecewakan Engkau dan membuat Engkau sedih. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memohon ampun, untuk memohon pengampunan dari Engkau. Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan sucikan hati kami, sehingga saat ini kami dapat merenungkan firman-Mu, terlebih firman-Mu dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kuasa-Mu saja yang turut bekerja, jangan biarkan pengetahuan hamba-Mu yang bekerja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-13. Surat Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-13 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya ulangi lagi. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah lirik lagu pop Indonesia yang terkenal di masanya. Liriknya mengatakan demikian. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengarkan lagu ini, atau mungkin bahkan lagu ini menjadi lagu favorit, mungkin bagi sebagian dari kita. Penulis lagu dari lirik tadi mungkin mau menjelaskan, mau menegaskan tentang bahwa ada seseorang yang menggunakan topeng yang menutup keaslian wajahnya, yang kemudian yang menonjol, yang terlihat adalah kepalsuan. Secara fisik mungkin seorang yang menggunakan topeng tersebut menutupi entah itu fisiknya, entah itu sikapnya, entah itu sifat, ataupun beberapa hal yang lain yang mungkin menjadi tujuan mengapa seseorang ini menggunakan topeng. Saya dan jenengan pasti tahu bahwa topeng ini digunakan untuk menutupi sesuatu, menutupi agar keaslian dari
tubuh ataupun wajah tertutup sehingga keaslian ini tidak nampak secara jelas atau bahkan benar-benar tertutupi. Dan mungkin hal ini sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pernah berinteraksi atau bertegur sapa dengan orang-orang yang menggunakan topeng tak terlihat, topeng yang tak terlihat, atau mungkin bisa jadi kita sendiri menggunakan topeng untuk menutupi keaslian kita, entah itu menutupi wajah, entah itu menutupi sikap, sifat, karakter, yang kemudian dengan topeng ini keaslian kita tidak nampak dengan jelas. Tentu ketika menggunakan topeng, yang sangat terlihat jelas adalah kepalsuan dari diri kita atau seseorang yang menggunakan topeng yang mungkin sedang berinteraksi dengan kita. Hal inilah Bapak Ibu Saudara yang justru mempersulit kita ketika misalkan kita berinteraksi dengan orang yang menggunakan topeng ataupun kita yang menggunakan topeng. Justru topeng ini mempersulit kita untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya, siapa dia sesungguhnya. Dan bahkan topeng ini bisa menjadikan malapetaka atau bahkan menjadikan seteru yang ujung-ujungnya timbul pertengkaran, yang ujung-ujungnya timbul perselisihan, seperti itu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13 mau mengingatkan kita bahwa kita bisa saja menggunakan topeng di depan manusia, di depan saudara kita, di depan teman-teman kita, di depan pasangan kita, anak kita, orang tua, dan di semua orang yang kita temui. Bahkan menggunakan topeng berlapis sekalipun kita bisa menggunakannya. Tetapi tidak di hadapan Tuhan, tidak di hadapan Allah. Mengapa? Karena semua yang ada di hadapan Allah terlihat transparan, terlihat sampai ke sisi tersembunyi sekalipun. Bahkan dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca, kita terlihat telanjang di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak terlihat di hadapan Allah. Semua tindakan kita, semua perkataan kita, segala sesuatu yang ada pada kita, semua nampak jelas. Semuanya sungguh terlihat dengan jelas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menggunakan topeng dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun, di hadapan siapapun, kita bebas menggunakannya. Kita bebas menggunakan berapa lapis, kita bebas menggunakan bentuk topeng yang seperti apa, tetapi itu hanya di hadapan manusia saja. Bagi Tuhan, topeng itu tembus. Bagi Tuhan, topeng itu tidak berarti apa-apa. Dan yang harus kita ketahui adalah ketika kita mungkin bisa menggunakan topeng itu di hadapan manusia dan di hadapan Allah tidak bisa. Dan begitu juga ketika kita memiliki kesalahan. Begitu juga ketika kita merasa memiliki keberdosaan, entah itu kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bebas untuk menutupi bahwa saya merasa tidak bersalah, ya udah saya tutupi. Tetapi di hadapan Tuhan semua itu terlihat jelas Bapak Ibu Saudara. Keberdosaan kita, kesalahan kita yang kita lakukan, semua terlihat nampak jelas. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, segala kesalahan kita yang terlihat dengan jelas sekalipun kita menggunakan topeng. Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita bahwa ya, kita boleh saja
menghindar dari setiap kesalahan kita. Kita boleh saja menghindar dari setiap tanggung jawab kita, tetapi itu hanya di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan tidak. Sebab sesungguhnya Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha segalanya, yang dengan rancangannya yang sungguh besar, bahkan rancangan yang terlampaui oleh akal manusia, kita mengetahui bahwa Allah juga maha mengetahui sampai ke kedalaman hati kita. Dan saat ini, selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri kita, selagi kita diberi kesempatan untuk memperbaiki hari demi hari pribadi kita, pribadi lepas pribadi, kita lakukan yang terbaik. Sekalipun kita merasa bahwa aku adalah manusia hina, sekalipun kita merasa bahwa aku nampaknya tidak layak di hadapan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan maha, Tuhan sungguh mengasihi kita apapun yang terjadi pada kita. Ketika kita mau untuk datang pada Tuhan, Tuhan akan memanggil kita. Ketika kita mempunyai niat untuk datang kepada Tuhan, Tuhan akan merangkul kita, Tuhan akan mendampingi kita, sekalipun kita sedang berproses. Tuhan akan mendampingi proses kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita terus memperbaiki diri kita hari lepas hari sampai di titik perhentian yang sudah ditetapkan Tuhan, sampai pada titik terakhir yang disediakan oleh Allah kepada tiap-tiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kiranya kita semakin dikuatkan dengan firman ini, kiranya kita semakin terbuka sampai ke kedalaman hati kita, terbuka transparan di hadapan Tuhan, dan bukalah topengmu. Dan mari kita membuka setiap topeng yang menutupi wajah kita, yang menutupi diri kita, sehingga kita benar-benar dengan tulus hati membuka diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Semangat untuk tetap berproses, tetap semangat untuk menjalani setiap kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama meresponi setiap firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas setiap cinta kasih dan kebesaran Tuhan, dengan kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama, dan kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk belajar dari firman-Mu.
Tuhan mengingatkan kami melalui firman yang baru saja kami renungkan bersama. Kami belajar bahwa seluruh yang ada di hadapan-Mu, Engkau melihat kami dengan terbuka. Engkau melihat kami dengan telanjang. Engkau melihat kami secara transparan. Segala sikap kami, wajah kami, karakter kami, Engkau mengetahui semua itu. Tuhan, kami mau belajar untuk membuka diri di hadapan Engkau. Kami mau belajar untuk berlaku apa adanya di hadapan Engkau. Saat ini Tuhan, kami datang untuk bersama-sama berdoa bagi setiap pergumulan kami, setiap warga jemaat-Mu. Bagi kami, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, kami memohon jamahan-Mu, kiranya Tuhan menolong setiap warga jemaat kami yang sedang sakit. Tuhan angkat sakit penyakitnya, Tuhan urapi, sehingga melalui setiap upaya yang dilakukan oleh keluarga, melalui obat-obatan, melalui pengobatan para medis, setiap warga kami dapat mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Tuhan berkati pula setiap keluarga yang sedang berupaya merawat keluarga kami. Tuhan beri kemampuan, kesabaran, kesehatan, sehingga melalui keluarga kami ini, kasih-Mu dinyatakan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami tercinta, khususnya GKJW Jemaat Jatiwaringin, dengan segala program yang sudah tersusun rapi, dengan segala program yang akan terlaksana, kiranya Tuhan menolong setiap kami yang ada di dalamnya, baik itu warga jemaat, para pelayan-Mu, dan seluruh warga yang ada di dalamnya. Tuhan tolong sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya program-program yang ada di gereja-Mu ini tidak semata-mata sebagai formalitas, tidak hanya semata-mata sebagai kegiatan belaka yang menyibukkan kami, tetapi kiranya setiap program yang sudah tersusun baik ini dapat menjadi sarana, dapat menjadi alat kami untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan bagi anak-anak kami yang sekolah dengan online. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak kami. Tuhan memberikan kesabaran walaupun dengan keterbatasan saat ini. Kiranya Tuhan tetap menumbuhkan jiwa semangat bagi anak-anak kami, sehingga mereka dapat terus berjuang, dapat terus semangat untuk berproses, untuk bertumbuh. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para orang tua yang mendidik anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, agar para orang tua kami ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua kami ini dapat menjadi contoh baik bagi anak-anak kami, dan anak-anak kami dapat bertumbuh dengan baik pula. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di sekitar kami, entah itu di desa, bahkan bagi bangsa negara kami yang saat ini mengalami pergumulan, entah itu bencana alam, mengupayakan vaksin, pandemi yang sampai detik ini belum usai. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, terkhusus para pemerintah kami, untuk terus berupaya yang terbaik. Tuhan pakai mereka, Tuhan mampukan mereka, agar mereka dapat menjadi alat, dapat menjadi wakil kami untuk menyalurkan setiap aspirasi, untuk menjadikan negara kami Indonesia semakin hari semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang terus terpancar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan pada tengah-tengah ibadah kami saat ini, sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami yang kami ambil dari sebagian berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, dan persembahan ini dapat menjadi sarana bagi kami dalam setiap pelayanan-pelayanan kami ke depannya.
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau nyatakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari demi hari kami dapat berproses. Hari demi hari Engkau menolong kami melalui relasi yang kami jalin bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun jikalau dalam kami membangun ibadah pada saat ini ada tindakan kami atau perkataan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, ini kami dengan segala kerinduan kami menghaturkan setiap doa dan ucapan syukur kami ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersiap untuk melanjutkan setiap kehidupan kami. Marilah kita bersiap untuk belajar berproses dengan Tuhan, membuka topeng kita di hadapan Tuhan sehingga kita terlihat apa adanya, layaknya Tuhan menciptakan kita di awal. Mari bersama kita akhiri ibadah kita saat ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 402. Kidung Jemaat 402, kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah dan seterusnya. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada tandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari bersama kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu hadir, mendampingi, menuntun, dan menyertai kita sekalian dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin.